Mohon izin Bapak dosen, mohon izin senior, mohon izin rekan-rekan Madya Praja Angkatan 31 dan kepada yang menyaksikan. Memperkenalkan diri, Jimmy Timbul Tepilus, NPP 310069, kelas H6, Prodi Praktik Perpolisian Tata Pamong, Fakultas Perlindungan Masyarakat, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kampus IPDN Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih penerapan mekanisme perencanaan pembangunan dalam bidang penegakan regulasi dan penyelenggaraan Trantibum Linmas di asal pendaftaran saya, yaitu di Kota Medan. Sebelumnya, sebagai latar belakang, saya akan menjelaskan Kota Medan, yaitu adalah kota ketiga terbesar di Indonesia setelah DKI dan Surabaya. Hasil sensus penduduk 2020 menunjukkan jumlah penduduk Kota Medan mencapai 2,4 juta jiwa dengan rincian 1,2 juta jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1,2 juta jiwa adalah perempuan. Kota Medan situasi keamanan dan ketertiban relatif kondusif dan tidak pernah terjadi konflik berbasis sara, anarkisme, separatis, dan lain-lainnya. Namun antisipasi dan kewaspadaan terhadap gangguan Trantibum terus dilaksanakan, termasuk dengan penegakan peraturan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa. Jadi untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan sasaran strategis. Terdapat sasaran strategis 1 huruf D, yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan Trantibum Linmas dengan indikator sasaran strategis sebagai tolak ukur ketercapaian sasaran strategis ini meliputi jumlah daerah dengan indeks penyelenggaraan Trantibum Linmas kategori baik, indeks kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum Linmas. Visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Kota Medan, yaitu visinya sebagai berikut: terwujudnya masyarakat Kota Medan yang berkah, maju, dan kondusif. Untuk misinya, yaitu Medan berkah, Medan maju, Medan bersih, Medan membangun, Medan kondusif, Medan inovatif, dan Medan beridentitas. Berangkat dari sini, inilah nanti yang menjadi tolak ukur Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjalankan misi tersebut sebagai salah satu penegak perda dan penyelenggara Trantibum Linmas. Untuk faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi misi dan program tersebut adalah sebagai berikut. Untuk faktornya sebagai faktor penghambat sendiri adalah masih rendahnya kualitas dan kuantitas personil Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Medan, belum memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki, banyaknya perusahaan serta masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, makin maraknya pedagang kaki lima atau PKL, semakin tingginya frekuensi unjuk rasa. Namun sebagai faktor pendorongnya antara lain seperti tersedianya peraturan yang mengatur tugas, fungsi, dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, adanya dukungan pimpinan daerah, adanya program kerja dan rencana strategis, tersedianya anggaran dari APBD untuk pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, tersedianya akses koordinasi dengan instansi pemerintahan yang ada atau yang lain, terus adanya keinginan masyarakat untuk hidup dalam suasana tertib, damai, dan supremasi peraturan daerah, peraturan wali kota. Kemudian yang terakhir, adanya keinginan masyarakat untuk ikut serta dalam menciptakan suasana tertib yang tentram. Nah, berikut adalah program prioritas. Yang pertama itu program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindakan kriminal. Indikatornya itu ada persentase terpeliharanya kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan teratur. Kemudian yang kedua itu program peningkatan perda. Untuk tujuan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Medan sendiri ada 17. Bisa kita saksikan di slide, mulai dari yang pertama tanpa kemiskinan, hingga ada perdamaian dan keadilan, sampai ke kemitraan berkelanjutan. Dan yang selanjutnya yaitu penentuan isu-isu strategis. Penentuan isu strategis ini seperti pemberlakuan MEA dan tuntutan peningkatan pelayanan masyarakat, reformasi birokrasi dan penegakan hukum, menjaga ketertiban dan ketentraman umum, semangat pemberdayaan masyarakat,
serta pandemi COVID-19 yang akhir-akhir ini sedang menjadi permasalahan di berbagai daerah, termasuklah itu Kota Medan. Untuk strategi dan arah kebijakan itu sendiri bisa kita lihat di mana dibagi antara strategi dan arah kebijakan. Strategi sendiri itu seperti peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana guna mendukung penyelenggaraan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur, dan masih banyak lagi yang bisa kita lihat di slide. Hal ini seperti adanya tadi faktor pendorong pelayanan Satpol PP, faktor penghambat pendorong pelayanan Satpol PP bisa dituntaskan dengan strategi-strategi yang telah disusun sebagai berikut. Kemudian untuk arah strategi sendiri dalam upaya mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melalui peningkatan pembangunan dan pelengkapan sarana, prasarana dan fasilitas Satuan Polisi Pamung Praja untuk gelar satuan keamanan, maka kebijakan yang ditempuh adalah seperti peningkatan efektivitas penggunaan sarana dan prasarana guna mendukung penyelenggaraan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Banyak juga arah-arah kebijakan lain yang bisa kita saksikan di slide seperti meningkatkan efektivitas pelayanan penanganan atas pelanggaran dan perkada dan lain sebagainya yang merupakan dari tupoksi Satuan Polisi Pamung Praja. Namun dalam hal ini kita lebih membahas tentang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, yaitu Trantibun Linmas. Untuk program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum itu sendiri seperti ini. Yang pertama, pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan. Jadi yang kedua, penindakan. Yang awalnya sudah dilakukan pencegahan, maka yang kedua yang berkelanjutan ialah penindakan. Kemudian ada koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten kota. Ada pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka Trantibum. Ada juga peningkatan kapasitas SDM. Dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamung Praja. Kemudian ada kerjasama antar lembaga dan kemitraan dan teknik pencegahan. Dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, ada pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum. Ada juga penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan ada juga penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan perda dan perkada. Di sini kita bisa melihat bagaimana sih rencana program, kegiatan, serta pendanaan perangkat daerah atau yang bisa kita sebut anggaran untuk Satuan Polisi Pamung Praja di Kota Medan. Dalam hal ini sesuai tema yaitu tentang Trantibum Linmas. Di sini ada sebuah program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum. Bahwasannya pendanaannya itu tiap tahunnya itu berkisaran pada tahun 2021 itu sekitar 30 miliar dan meningkat lagi di tahun 2022 sebesar 31,9 miliar dan direncanakan pada tahun 2023 meningkat lagi hingga pada targetnya di Renstra Satuan Polisi Pamung Praja pada tahun 2026 itu mencapai 45 miliar. Angka yang besar untuk sebuah program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum. Dalam hal ini, tentu bila digunakan secara efisien, maka ketentraman dan ketertiban umum dapat berjalan dengan baik, dapat dijaga oleh ujung tombak pemerintahan Kota Medan, yaitu dalam hal ini Satuan Polisi Pamung Praja. Berikut juga ada subprogram dari Satuan Polisi Pamung Praja. Bisa kita lihat bagaimana rincian-rincian dananya sebagai berikut. Masih tentang program-program dari Satuan Polisi Pamung Praja Kota Medan khususnya bisa kita lihat seperti ini. Banyak program-program serta rincian-rinciannya. Data-data ini saya dapatkan dari Renstra dari tahun 2021 sampai tahun 2026. Bertepatan juga pada praktik lapangan
2 kemarin saya memilih instansi Satuan Polisi Pamung Praja sebagai tempat saya melaksanakan praktik lapangan, dan beberapa kajian-kajian data tersebut saya juga sudah analisis dan terlihat bahwasannya cukup efisien digunakan dana-dananya pada Satuan Polisi Pamung Praja Kota Medan, sehingga masih terjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Medan. Baik, demikian sekilas yang bisa saya jelaskan tentang bagaimana penerapan mekanisme perencanaan pembangunan dalam bidang penegakan regulasi dan penyelenggaraan Trantibun Linmas Kota Medan. Akhir kata, saya memohon maaf bila mana ada penjelasan yang kurang tepat ataupun ada yang keliru. Namun dalam hal ini saya juga membutuhkan koreksi agar menjadi perkembangan diri saya ke depannya. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih. Mohon izin Bapak dosen, mohon izin senior, mohon izin rekan-rekan.